digital itu semakin meminimalisir hambatan-hambatan siaran. Di sini Pak, ketemulah masalahnya adalah STB. Masalah teknis yang selama ini nggak terurai dan saling akhirnya ketemu multiplexer, ketemu Balmond. Jadi ketemu banyak masalah. Nah, tetapi kita Jawa Timur komitmen tidak gaduh. Kita juga berkunjung. Berkunjung. Luar biasa. Progresivitasnya luar biasa, teman-teman. Jadi artinya bisa dikatakan bahwa Jawa Timur sangat siap untuk ASO. Sangat siap untuk ASO. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, para pemirsa GTV, khususnya Jatim Channel. Ketemu dengan saya, Suko Widodo. Sehat selalu, penuh semangat. Dan kali ini saya membawa pengetahuan baru untuk masyarakat Jawa Timur. Setiap hari tambah informasi, setiap hari juga tambah goblok saya karena mengikuti perkembangan zaman begitu rumitnya. Tapi saya bertemu dengan dua orang istimewa malam ini. Selamat malam Mas Azhari. Selamat malam Pak. Sehat ya? Sehat, alhamdulillah. Pak Azhari ini mewakili Kepala Dinas Kominfo Jawa Timur. Ini sebenarnya aslinya guru ini. Tapi kalau di sekolah sekarang jadi guru masyarakat, dan beliau dipercaya Gubernur Jawa Timur untuk menjadi salah satu pimpinan di Dinas Komunikasi dan Informatika. Dan asli dari sono. Dan sebelahnya ini Mas Joshua, beliau adalah Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Jawa Timur. Jadi kalau televisi yang Anda tonton ini tidak boleh sembarang orang bikin TV, walaupun bisa, ada aturannya. Karena apa? Karena menyiarkan berita, menyiarkan informasi. Iya, kalau orang yang menyiarkan tanggung jawab, kalau enggak, bahkan yang bisa pun harus ada aturan mainnya agar tidak mengganggu perpecahan Indonesia dan sebagainya. Dan Jawa Timur terus mengembangkan dirinya, berusaha untuk memenuhi hak atas informasi publik dengan cara membuat kebijakan sesuai peraturan pusat, yaitu yang disebut ASO, analog switch off, di mana digitalisasi televisinya. Ke sini sama Pak Azhari dulu atau Mas Joshua dulu? Monggo besok. Oke. Jadi saya mulai dari ini, Mas Azhari lah. Pak Azhari. Siap. Pemerintah berdasarkan berdasarkan peraturan itu kan menerapkan ASO di Jawa Timur sejak 30 April ya. Tahap pertama yang tahap pertama. Karena 22 November harus tuntas nasional. Jadi TV yang Anda pakai nanti akan berubah. Anda mungkin tidak bisa menerima siaran kalau tidak ada namanya alat namanya STB apa-apalah, Mas Joshua yang tahu. Tapi kebijakan itu dilakukan karena memang tuntutan perkembangan dunia, bahkan di ASEAN itu Indonesia dan Timur yang belum ya Mas ya. Jadi kita pelan-pelan Jawa Timur mulai. Dan saya tanyakan ke Pak Azhari mungkin biar buka catatannya, karena ini kan menyangkut regulasi. Silakan Mas Azhari, kira-kira gimana Jawa Timur ini? Terima kasih Pak Suko atas kesempatannya buat saya yang mewakili Pak Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur terkait dengan kebijakan pemerintah yang menerapkan ASO. ASO itu adalah analog switch off. Analog switch off. Analog switch off. Artinya ada sebuah kebijakan dari pemerintah untuk melakukan migrasi dari siaran televisi analog menuju ke digital. Tentu itu tidak serta-merta menjadi sebuah kebijakan yang tanpa dasar, karena dasarnya tentu yang pertama efisiensi dan efektivitas. Mengingat apa? Karena TV analog itu yang selama ini dilakoni oleh pertelevisian di Republik Indonesia ini itu memang tidak efisien, karena satu frekuensi itu hanya dipakai atau digunakan oleh satu siaran televisi. Kalau manual ya? Kalau analog. Analog ya. Tapi kalau digital? Tetapi kalau digital, TV digital itu satu frekuensi bisa digunakan untuk 6 sampai 12 channel. Itu artinya televisi. Masyarakat bisa punya kesempatan banyak untuk memanfaatkan frekuensi yang sangat efisien dan efektif itu. Kemudian terkait dengan itu pula, tentu berseiring dengan itu, maka seperti yang saya katakan di awal tadi, bahwa
kesempatan untuk mendapatkan informasi yang jauh lebih bersih, lebih jernih dan canggih ini kalau pakai TV digital itu akan dicapai ketika TV digital ini dimanfaatkan untuk penyiaran televisi di Indonesia. Terlebih memang Indonesia itu sudah akhir ini. Sebenarnya negara-negara tetangga sudah semuanya sudah migrasi sudah cukup lama. Kita ini masih analog dari sampai sekarang. Bahkan menurut peraturan Menteri Kominfo itu masih harus di-off-kan secara total itu sampai 22 November yang akan datang ini. Padahal itu sudah Mas Joshua ya. Sejak 2007 atau 2017 ya kebijakan yang itu dimulainya. Jadi gini, kalau terkait dengan perkembangan digitalisasi televisi sebetulnya sudah beberapa kali terjadi, Pak. Itu kalau secara regulasi memang ada, kemudian juga secara teknis terkait dengan frekuensi yang digunakan ada perubahan. Dan yang terbaru ini memang sebetulnya kan implementasi dari Undang-Undang Cipta Kerja. Cipta Kerja nanti memunculkan yang namanya PP 46 itu klaster pos komunikasi dan penyiaran. Dan di PP 46 itu salah satunya di pasal 97 di sana disebutkan bahwa lembaga penyiaran publik LPP, lembaga penyiaran swasta SPS dan komunitas LPK dapat bersiaran secara analog dan digital secara bersamaan atau simulcast. Nanti kita ketemu istilah migrasi dan simulcast. Ini juga menarik, Pak. Nah, ini selanjutnya wajib menghentikan siaran televisi analog paling lambat 2 November 2022. Jadi pemirsa pada 2 November 2002 nanti, ini kurang berapa bulan ya? Ini kan bulan Juni, Juli, Agustus, September, Oktober. 5 bulan lagi Anda tidak akan bisa menyaksikan wajah saya yang manis ini. Kalau TV-nya tidak dimigrasi dengan alat digital karena JTV sudah siap ya JTV ini. JTV mulai 1 April. Itu sudah semua jaringannya. JTV jos pokoknya. Jadi, saya sebelum balik ke sini, Mas Jo, kalau peraturan sampean paham lah. Tapi kira-kira apa yang bisa dipetik manfaat dengan perpindahan sistem teknologi ini? Jadi kan Mas Azhari nyebutkan bahwa nek biyen ku satu channel ya, seret itu satu TV. Tapi dengan satu channel sekarang itu bisa diisi banyak. Itu kan banyak partisipasi orang atau lembaga yang kemudian bisa membuat televisi. Akhirnya tersedia informasi yang pasti hoaxnya tidak televisi, nggak mungkin lah perusahaan atau lembaga buat hoax kan nggak mungkin. Nah, itu apa kira-kira hasil manfaat yang bisa dipetik? Baik, makasih Pak Suko. Jadi manfaat yang pertama otomatis kan frekuensi ini bertambah. Pasti itu ya? Pasti. Jadi kalau dulu misalnya satu yang disampaikan Pak Azhari tadi, itu bisa 6 sampai 12 tergantung dia pakai HD atau yang biasa. Nah, itu nanti sisanya kan bisa dipakai untuk, jadi jaringan internet akan semakin luas. Lalu yang kedua memang jumlah TV ini akan bertambah. Kalau hitungan kami di KPID kemungkinan minimal 3 kali lipat dari jumlah TV yang ada. Karena dengan adanya Undang-Undang Cipta Kerja, orang sekarang bebas melakukan proses perluasan. Jadi TV nanti ada TV lokal, ada TV berjaringan. Yang baru masuk ini, kalau saya boleh sebutkan itu dulu SBU TV, sekarang masuk Jawa Pos TV. Jadi TV berjaringan. Dan izinnya mereka bisa meluaskan langsung nanti setelah tanggal 2 November 2022. Dan hari ini urusan kanal masuk. Jadi manfaatnya ya masyarakat yang pertama lebih banyak mendapatkan pilihan. Yang kedua, bagi pemain baru, sekarang usaha TV jauh lebih murah. Kalau bagi yang lama jelas mungkin ya, karena biayanya kalau mau jujur memang seperti itu, kasihan investasi. Dan yang kedua, ini juga masih, kalau nggak hati-hati tetap utopia, itu adalah nasib para konten kreator. Konten kreator sekarang ruangnya untuk nampang di TV akan lebih banyak, dan Pak Suko harus siap-siap banyak pesaing, Pak. Oh, saya ini ya selalu siap. Saya ini harus segera pensiun ini. Ini yang nonton keluarga saya dan orang-orang yang cerdas lah. Nah, saya kira akan banyak, Pak, mereka. Tetapi itu kan utopia, harus dikelola. TV ini butuh cash flow, sementara mereka juga butuh ekspresi. Jadi saya kira ada manajemen baru yang nantinya lebih mengarah ke entrepreneurship, Pak.
TV ini butuh cash flow, sementara mereka juga butuh ekspresi. Jadi saya kira ada manajemen baru yang nantinya lebih mengarah ke entrepreneurship, Pak. Oke. Tadi Pak Mas Azhari kan sudah melihat manfaatnya dari Pak Yose, saya kira sepakat. Tapi gini, kalau di Jawa Timur pantauan selama ini di Kominfo itu pelaksanaan ASUS itu gimana? Apa persiapannya atau apa kan tugasnya Kominfo itu kan juga harus mengatur ini juga itu. Sejatinya begini Pak Suko. TV digital ini sebenarnya walaupun masih dalam interval waktu anggap 5-6 bulan yang akan datang baru diberlakukan switch off-nya untuk TV analog. Sebenarnya masyarakat itu sudah sebagian besar sudah migrasi secara personal, individual di rumah masing-masing. TV-nya perangkatnya udah baru ya? Iya, ada yang mereka memang sengaja pengadaan baru televisi yang otomatis digital. Ada yang mereka juga karena paham betapa layanan TV digital itu jauh lebih bagus kualitasnya, mereka langsung membeli set-top box sendiri, secara mandiri begitu. Artinya, walaupun ini masih belum switch off secara total, masyarakat di Jawa Timur sebenarnya saya yakin benar sudah banyak sebenarnya menggunakan digital. Cuman karena masih belum di off kan, itu mereka mendua Mas Yan. Kadang nunggu mengaktifkan analognya, kadang digitalnya, begitu ya. Hanya persoalannya ketika ini sebuah kebijakan yang dibuat sampai 3 tahap ya Pak Joshua kemarin. Tahap pertama kita kan kemarin ada sekitar 8-9 ya. 9 kabupaten kota mana aja, Jawa Timur. Wilayah Madura itu 3 kabupaten masuk di tahap pertama. Sumeneb, Pamekasan, Sampang. Bangkalan malah belum. Bakalan belum masuk tahap kedua ikut Surabaya. Kemudian wilayah Tapal Kuda itu seperti jangan-jangan karena dari Pamekasan didahulukan. Bondowoso, Situwondo ya. Kemudian Jember itu masuk Banyuwangi, kemudian Pacitan. Itu didahulukan ya? Iya, itu di tahap pertama ya. Jadi di masyarakat yang ada di Sumeneb, Pamekasan, Sampang, Bondowoso, Banyuwangi, kemudian Pacitan itu akan mendapat siaran digital. Siaran digital. Jadi bersiap-siaplah Anda mendapat pertama melihat keindahan di televisi. Andaikan itu tahap pertama berhasil kemarin itu kan per tanggal 30 April kemarin sebenarnya. Menjelang hari raya. Switch off-nya itu untuk analog. Artinya mereka itu andaikan tidak migrasi, mereka akan banyak masyarakat yang tidak bisa nonton televisi kalau tidak migrasi. Tapi alhamdulillah pemerintah masih memberikan kesempatan sehingga hanya beberapa kabupaten kota se-Indonesia ya kemarin yang diberlakukan, dan Jawa Timur yang tahap pertama anggaplah di pending gitu. Tetapi Mei besok, Mei Pak ya? Iya, cuman 1 Mei besok harus Bondowoso itu sudah termasuk salah satu-satunya di Jawa Timur yang akan switch off untuk analognya gitu. Jangan diperpanjang lagi nih. Kayak periode aja. Mas, itu saya dengar-dengar, tapi jangan bilang siapa-siapa ya. Karena pemerintah juga bantu alatnya itu ya. Jadi gini, itu menarik ketika diteruskan. Saya izin teruskan yang Pak. Iya, makanya saya tarik itu. Saya cuma tanya berapa. Nah, jadi gini. Itu kemarin harusnya kan sudah 9 itu switch off, dan itu ada peraturan menterinya sebenarnya. Tetapi ternyata dari ratusan wilayah siar kabupaten kota di Indonesia ini, ternyata yang siap itu hanya 8 sekitar di 3 provinsi. Yang siap mana aja? Ya saya lupa, pokoknya itu di daerah-daerah memang secara jaringan TV memang tertinggal dan tidak ada analognya. Langsung diisi dengan digital itu ya. Dan yang kedua Pak, problemnya adalah itu tadi yang jenengan tanyakan, pembagian STB untuk keluarga miskin. STB apa Mas, biar tahu? Set-top box. Jadi set-top box itu adalah set-top box itu adalah alat yang digunakan untuk mengkonversi siaran digital ke TV yang sebetulnya kan analog Mas Yan. Oke, jadi televisinya warga yang sekarang untuk menerima siaran TV yang sekarang akan dialihkan harus menggunakan tambahan alat, istilahnya simpelnya ke digital itu. Alat, atau TV baru yang memang sudah digital, yang tadi beberapa orang yang punya duit itu ya. Oke, itu kan orang gambar itu detail. Waduh kok boleh Pak Suko kau no gitu loh.
tiba-tiba gak siaran. Tapi ternyata sudah JTV sudah digital, tapi TV mereka masih analog, misalnya itu. Jadi TV digital itu yang diproduksi oleh pabrik yang terbaru itu, Pak, itu di dalamnya ada 2 program. Program digital, ada analog. Tetapi kalau yang lama, kalau yang lama itu murni analog. Nah, yang murni analog ini membutuhkan alat untuk migrasi ke digital. Alatnya namanya set-top box. Set-top box. Ya, set-top box gitu. Alat itu yang kemudian STB. Alat ini yang kemudian oleh pemerintah, sebagian masyarakat, sebagian kecil masyarakat itu untuk kelompok rumah tangga miskin itu oleh pemerintah difasilitasi secara gratis. Itu data-datanya jelas. Insya Allah kurang lebih sekitar 6,7 juta STB yang disiapkan oleh Kementerian Kominfo, dan jangan lupa multiplexer. Ini juga punya tanggung jawab untuk pengadaan secara gratis ya, begitu. Tapi sebenarnya itu barang itu kalau beli umum harganya berapa sih, berapa? Variatif. Variatif. Ada yang 150 ada yang pakai sampai 700 Era 700. Macam-macam ya. Ya, betul. Kayak semacam poster ditempeli dulu semacam itu. Ya, semacam itu. Kurang lebih seperti itu. Dan kelebihan satu lagi Pak Suko sebenarnya, cuman teknologi ini masih terus diuji. Itu ada IWS, Early Warning System. Jadi peringatan dini kebencanaan sudah ditanam di Ada juga di situ. Ada. Ada, tapi hari ini masih dikaji, masih ditata dan lain-lain, dan memang masih banyak pembenahan. Cara kerjanya gimana kalau EWS? Jadi kalau EWS itu makanya ketika kita mau masuk ke STB itu yang diminta awal itu adalah kode pos. Jadi kita ada di wilayah mana, kemungkinan urusannya dengan EWS. Nanti begitu ada gempa yang memang jaraknya berapa kilo dari wilayah kita menerima siaran itu, TV itu akan mati. Akan mati lalu kayak sirene yang kalau Pak Suko pas keluar negeri kan di beberapa di Amerika, di negara Eropa kan mesti selalu ada. Jadi langsung switch off itu siaran, langsung ganti EWS. Menarik ini. Jadi pemirsa, apa yang saya bincangkan, diskusikan tadi memang kita usahakan untuk bisa dipahami bersama. Yang intinya bahwa pemerintah Indonesia dalam hal ini Jawa Timur berusaha untuk menjelaskan kepada masyarakat, khususnya Mas Hari dengan jajaran Kominfo itu sejelas-jelasnya untuk memenuhi hak informasi Anda, hak berkomunikasi Anda, bahkan hak berusaha Anda di bidang bisnis komunikasi itu diperluas dengan adanya itu. Jadi kalau di Medion misalnya saya punya duit, ya saya minta izin televisi kan gampang sekarang. Izinnya ke Mas Yosua itu. Jadi Anda yang Trenggalek misalnya hobinya ketoprak, dulu kan ada terkenal siswa budaya itu. Wah, acara-acara spesial di situ juga boleh aja. Makin banyak produksi menunjukkan masyarakat itu kreatif semacam itu. Nah, sekarang ke Pak Asyari. Nah, kalau dinas Kominfo dengan ini ya, dengan kebijakan ini kalau tambah televisi otomatis memudahkan informasi pembangunan untuk masyarakat. Secara otomatis jadi informasi-informasi terkait dengan kebijakan pemerintah itu akan lebih mudah dan lebih efektif lagi penyampaiannya kepada masyarakat, kepada lebih publik. Jelas gambarnya, lebih jelas lagi ya. Karena digital itu semakin meminimalisir hambatan-hambatan siaran. Secara otomatis jadi informasi-informasi terkait dengan kebijakan pemerintah itu akan lebih mudah dan lebih efektif lagi penyampaiannya kepada masyarakat, kepada lebih publik. Jelas gambarnya, lebih jelas lagi karena digital itu semakin meminimalisir hambatan-hambatan siaran. Itu ya. Karena digital TV itu satu dari sisi gambar saja. Itu sudah saya ini kalau sangat sudah jelas digital sekali. kita kayak Rano Karno. Kita kan beberapa hari yang lalu kita coba mengunjungi TVRI. Yang sudah TVRI kita kunjungi di sana digambarkan secara jelas bahwa ini Pak yang digital, ini yang analog. Memang ketika kita menyaksikan siaran yang beda analog sekali, itu yang namanya bintik-bintik, yang namanya semut-semut itu nggak ada sudah. Iya, dulu kan luar biasa analog itu ya. Yang kepiur ya. Gambarnya jelas, kemudian suaranya juga. Dan
canggih memang, luar biasa. Tapi suara-suara saya yang serak-serak basah jadi anu ya. Kita iya, kita kalau yang ganteng kelihatan gantengnya, yang jerawatan nampak juga jerawatan. Betul. Harus dipoles. Jadi kalau yang digital lebih itu nyata dari senyatanya lebih lah. nyata dari senyatanya. Jadi menarik. Tapi pemirsa yang jadi menarik adalah justru kesempatan orang berusaha. Nah, di dalam pastilah salah satu ciri negara demokrasi adalah ketika banyak media dan media itu berkualitas. Nah, dengan peralatan ini akan muncul kompetisi yang bagus sehingga memang masyarakat nanti yang bagus akan diikuti, yang bikin berita hoax akan ditinggalkan itu. Disinilah kemudian jawaban dari kegelisahan kita selama ini. Dan saya kira kita menyaksikan bagaimana perkelahian di ruang internet, tetapi dengan adanya nanti dengan adanya kesempatan bagi masyarakat, lembaga masyarakat punya televisi, anak muda mungkin bisnis televisi, itu justru nanti akan informasi tersaring karena mereka untuk menyiarkan pasti harus ada proses-proses itu dan pertanggungjawaban, tidak sekedar melepas informasi seperti ya sekarang yang di medsos itu, mohon maaf ini kadang-kadang kan juga nggak ada aturan dan itu menjadi perdebatan termasuk undang-undangnya. Tapi di undang-undang penyiaran sudah jelas dan peraturan, dan Pak Asyari dengan Kominfo mewakili Polres Jawa Timur akan terus memantau perkembangan itu, dan Mas Joshua selaku Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Jawa Timur akan memberikan kesempatan seluas-luasnya bagi orang yang berminat untuk mengembangkan penyiaran khususnya televisi di Jawa Timur. Mas Joshua, untuk investasi televisi di Jawa Timur dengan adanya digitalisasi otomatis lebih murah ya? Ya. Jadi gini, atau lebih praktis. Tadi kan disebut efisien dan efektif. Iya. Nah, gimana? Jadi hitungannya begini, yang pertama terkait perizinan, Pak. Yeah. Jadi perizinan sekarang jauh lebih efisien dan efektif karena semua itu kan berbasis internet atau digital. Itu yang pertama. Yang kedua, dari sisi tata kelolanya kan jauh lebih murah sebetulnya untuk yang ingin bisnis televisi, kan mereka tinggal sebetulnya simpelnya gini deh, Pak. Itu kayak penyedia konten. Oke, saya produksi konten. Ya, Pak Suko tinggal produksi konten dan lain-lain. Lalu nanti kan kontennya ini dikirim via internet, bisa juga via pemancar kecil ke multiplexer. Ya, oke. Nah, multiplexer ini yang memancarkan yang ke memancarkan. Iya. Simple, sesimpel sangat simpel. Jadi kayak kita upload ke YouTube, cuman ini uploadnya itu ke multiplexernya. Jadi kan nggak perlu gedung yang misalnya studio itu. Yang penting konten kreatif produksi. Yang penting kontennya. Dan itu di situ memunculkan memang ada hal yang cukup bagus adalah memunculkan kolaborasi dan gotong royong untuk menyediakan konten dan menampilkan. Mungkin di situ konten kreator yang yang tingkat RT pun sekarang bisa masuk, Pak. Ayo misalnya ayo kita cari iklan sama-sama dan lain-lain begitu. Ya kan, kalau saya lihat di Jepang misalnya, di Korea itu kan ada televisi khusus pertanian. Betul. Coba ada itu TV Panda itu kan. Jadi nanti akan seperti itu mungkin. Dan itu sebetulnya kalau kita lihat memang nanti seperti halnya ketika dulu ada PP tentang radio komunitas itu. Itu kan konsepnya kan minjem dari negara-negara Eropa, basisnya kan wilayah, lalu hobi. Nah, saya kira TV-TV itu entitas lokal, kemudian TV berbasis kelompok ini akan semakin besar. Cuma memang harus dicatat, ini harus dijaga betul-betul oleh kami KPID, terkait juga dengan pembangunan Jawa Timur. Kominfo juga harus agak ekstra ketat jaganya. Bisa juga satu TV dimanfaatkan untuk kepentingan politik, kepentingan apapun yang mengganggu stabilitas. Itu yang saya kira harus menjadi komitmen bagi dunia pertelevisian. Pak, politik juga jangan kemudian saya misalnya menyaksikan nggak usah, bukan di Jawa Timur yang pasti. Misalnya ketika mereka punya radio komunitas itu untuk kampanye. Atau menyebarkan agak berbau-sara sehingga terjadi perkelahian, konflik yang saya kira mengerikan, dan itu bukan cita-cita kita semua. Nah, Mas Asyari, kalau pasti Gubernur Jawa Timur lebih tahu lah soal rencana ke depan dan sebagainya itu. Kira-kira kebijakan apa yang mau diterapkan di Jawa Timur dalam konteks mendukung peraturan baru ini atau proses migrasi ini? Ya,
sebenarnya Pak, dari sisi kebijakan, Ya. ASO ini kan sebenarnya murni kebijakan dari pusat. Nasional, secara nasional. Artinya tidak hanya Jawa Timur yang harus bergerak untuk mensukseskan. Tetapi selama ini memang ASO ini selain kebijakan dari pusat, juga semuanya secara sistem itu dilakukan oleh kebijakan pusat juga pelaksanaannya. Adapun Kominfo Provinsi Jawa Timur itu sebagai supporting system saja. Monitor di wilayah. Iya, mengingat apa? Mengingat masyarakat terdampak itu kan masyarakat kita. Betul. Jadi tentu Ibu Gubernur akan mempunyai atensi khusus kepada persoalan-persoalan migrasi TV analog ke TV digital ini. Karena ketika masyarakat itu kemudian di-off-kan analognya, dan mereka tidak mendapatkan layanan siaran pertelevisian, maka ujung-ujungnya ya pemerintah provinsi, Pasti termasuk pemerintah kabupaten kota, Pak Udiono, ya, Pak Sari, cewari orang-orang mana yang tahu jawab mau ini. tidak mau, Pak, kita harus terus membantu pemerintah pusat, dalam hal ini Kementerian Kominfo, untuk turut mensosialisasikan betapa pentingnya migrasi itu, kemudian betapa murahnya migrasi ke TV digital itu. Jadi tadi yang disampaikan efisiensi, katakanlah, itu tidak hanya efisien di sisi frekuensi, tetapi juga efisiensi dari sisi pembiayaan memang. Yang harus difahami oleh masyarakat itu TV digital itu bukan smart TV. Smart TV yang dapat menangkap siaran streaming itu melalui proses internet itu. Beda. Kemudian TV digital juga bukan TV yang menangkap siaran satelit melalui parabola. Selama ini kan masyarakat ada yang menggunakan parabola. Itu masih analog itu. Kemudian juga bukan siaran TV kabel yang berbayar itu. Jadi TV digital itu hanya bermodalkan set-top box. Itu kemudian mereka tanpa beban apapun langsung dapat siaran dan bisa mendapatkan siaran yang gambarnya jernih, kemudian suaranya luar biasa dan canggih, itu luar biasa. Efisiensi juga itu bisa diartikan bahwa masyarakat itu benar-benar mempunyai keluasan lapangan kerja yang baru, Pak, ya. Dan itu benar-benar bisa memantik masyarakat, terutama masyarakat kreatif, yang kemudian ingin mengoptimalkan potensinya, kemudian berbisnis di bidang ini, seperti broadcast itu. Itu luar biasa, karena sangat mungkin ini TV digital ketika sudah diberlakukan, maka akan tumbuh banyak konten-konten yang diproduksi oleh para kreator-kreator kita itu, kemudian bisa merambah ke seluruh persoalan bisnis dan itu ujung-ujungnya akan meningkatkan penguatan dari sisi ekonomi masyarakat. Menariknya gini, Mas Yosua, apa yang disampaikan Pak Hasan itu saya catat. Saya tanyakan anak kecil sekarang, kamu besok kalau gede jadi apa? Dokter. Itu dulu. Jadi tentara, polisi. Sekarang jadi apa? YouTuber. Menariknya gini, Mas Yosua, apa yang disampaikan Pak Hasan itu saya catat. Saya tanyakan anak kecil sekarang, kamu besok kalau gede jadi apa? Dokter. Itu dulu. Jadi tentara, polisi. Sekarang jadi apa? YouTuber. Nah, artinya lepas dari itu, anak-anak sekarang udah mulai bawa sinema, kegiatan itu menjadi keseharian. Artinya ruang itu kan bisa ditampung dalam itu macam itu ya. Ada tidak banyak orang yang tahu apa, misalnya begini, apa sih makanan yang enak di Pacitan, pecel seperti apa, kan bisa aja kita punya acara tentang kuliner, kita rekam, kalau rutin kan ya tadi ditipkan, sebenarnya usaha di bidang, oke lah kita sebut sebagai bisnis komunikasi, dengan apa ya teknologi ini dan sekaligus kebijakannya, Anda yang memiliki rezeki banyak ataupun punya mimpi untuk berbuat bagi masyarakat banyak kan bisa bikin televisi tadi. Kampus-kampus nanti pasti akan tertarik begini. Atau sudah ada barangkali?
Hari ini ada 2 TV komunitas di Malang, itu ada UBTV punyanya Universitas Brawijaya, sama ITV ini komunitas ini bernaung di Sekolah Tinggi Teknologi STT. Jadi yang sudah mengajukan izin Sudah ada, Pak. Sudah ada Tinggal itu migrasinya. baru 2 ya. Satu UB Universitas Brawijaya TV, satunya Sekolah Tinggi Teknik apa Teknologi STT. di Malang juga ya. ITV. Surabaya belum ada. Surabaya belum ada karena kemarin kan ada moratorium untuk perizinan TV. Adalah peluang. Oke. Dengan itu peluang bagi Surabaya ini mana UNER, ITS, UNESA ini. Iya, betul. Anda bisa segera ketemu Pak Yosya atau Mas Yosya kan bisa diundang ke kampus-kampus yang menjelaskan. Untuk diskusi, Pak. Perizinan semua kan prosesnya memang di Kominfo. Ya. Tetapi terkait dengan TV digital, perizinan kami KPID ini itu hanya bukan hanya sih fokus pada rasa dan keberadaan kami sebagai perwakilan masyarakat, walaupun itu kewenangan sepenuhnya di Kominfo, kami akan mendampingi dan berdiskusi dengan siapa saja yang ingin. Itu yang penting, justru pengetahuan itu. Jadi memang agak out of the box sih, Pak. Ya, kita ini agak beda. Ini perubahan zaman yang dimana udahlah pokoknya kita harus kolaborasi masyarakat dan pemerintah. Betul. Mas Azhari dengan Kominfo tidak bisa jalan sendiri tanpa Anda dan Anda juga tidak bisa kalau tidak ada kolaborasi, dan itu semuanya dipersembahkan masyarakat. Itulah ciri masyarakat demokrasi di mana semua kemakmuran, semua kesejahteraan dan semua perlindungan benar-benar untuk rakyat. Jadi harus ada regulasi. Dan ketika zaman terus berputar semacam ini, satu-satunya jalan yang paling bisa buat hidup adalah beradaptasi, menyesuaikan dengan perkembangan itu. Ketika televisi sudah ditemukan teknologi baru, dan kalau kita tidak, ya kita akan ketinggalan terus. Masa kalah sama Vietnam kadang-kadang itu. Betul. Ya, betul. Kita kalau kita nggak cepat ini kalah sama Timur Timur. Betul. Dan hanya Indonesia dan Timur Timur yang belum menggunakan ASO. Jadi warga Jawa Timur ada kebijakan regulasi sudah kita ikuti. Kita percaya pada gubernur, pada pemerintah, pada Kominfo dan komisi komisi penyiaran ini yang sedang menyiapkan itu. Nanti akan ada bantuan alat lah buat contoh, tapi ya tidak banyak, harganya juga nggak mahal. Nanti kalau semua mendapat bagian ya dari mana itu pertama statusnya itu yang dianggap miskin. Nah, kan tidak mau kita dianggap miskin. Masa ada orang udah janganlah, kalau bisa kita ini mari kita menjadi bangsa, menjadi warga Jawa Timur yang tangan di atas, tidak tangan di bawah. Itu spiritnya petarung Gajah Mada itu, Arya Wiraja, tokoh-tokoh itu harus jadi menguatkan kita. Nah, kembali ke Pak Azhari. Pak Azhari, ya apapun lah kita mesti ada masyarakat yang tanya. Mungkin bukan protes sih, tapi menanyakan itu. Itu larinya kemana kalau tanya itu? Kominfo siap menampung pertanyaan-pertanyaan itu? Ya, siap. Kita juga punya call center ya, disepakati oleh bersama. Oh, ada call centernya? Ya, ada call centernya. Kemudian buka di lamannya Kominfo Provinsi Jawa Timur, di situ lengkap. Jadi siapapun masyarakat yang merasa tidak memahami secara komprehensif terkait dengan migrasi TV analog ini ke TV bisa digital, langsung ke Kominfo. Kominfo Jawa Timur maksudnya ya? Ya, Kominfo Jawa Timur. Kominfo Kabupaten Kota juga, kita beri akses untuk menjadi satu call center. Soalnya orang-orang itu kadang-kadang kalau tidak ketemu langsung warga itu kadang-kadang masih ada generasi seperti saya ini, the last emperor ini. Jadi menurut saya Pak Suko, jadi sebetulnya Pak Azhari ini sungkan. Jadi apa yang dilakukan oleh Kominfo Jawa Timur sudah luar biasa, Pak. Dan ini sudah saya sampaikan ke Pak Geri, termasuk ke Bu Niken, rekannya Pak Geri ya, Pak Niken. Jadi begini, ketika Jawa Timur lagi gaduh, bingung terkait dengan STB, kan ini memang sudah hawa-hawanya gagal tahap 1 ini udah kelihatan. Lalu yang namanya Jawa Timur itu punya yang namanya multi stakeholder forum, Pak. Ini di Indonesia belum ada. Jadi antara Kominfo, KPID, Balmon, multiplexer, PT Pos dikumpulin. Kita sudah 3 kali pertemuan, terakhir di KPID, dan terakhir kita sudah komunikasi dengan Komisi 1. Kurang 1 itu, saya belum diundang. Nah itu Pak, seharusnya memang ada akademisi mewakili masyarakat. Seharusnya harus ada. Di sini Pak, ketemulah masalahnya adalah STB, masalah teknis
yang selama ini nggak terurai dan saling akhirnya ketemu multiplexer, ketemu Balmond. Jadi ketemu banyak masalah. Nah, tetapi kita Jawa Timur komitmen tidak gaduh. Tidak gaduh. Nah, lalu terkait dengan call center bagi kami KPID itu adalah itikat baik yang luar biasa dari Kominfo. Karena waktu itu Pak Kadis sampaikan mewakili gubernur ngumpulin Kominfo seluruh kabupaten kota Jawa Timur, ayo kita buka call center. Padahal waktu itu terus terang saya agak ngeri, Pak. Saya sempat ingatkan beliau, Pak, ini kalau alurnya nggak bener ini yang jadi bulan. Iya, Pak. Nah, tapi alhamdulillah setelah itu ternyata memang Kominfo ini sekarang setelah kegagalan, sebelum kegagalan itu buka kanal, ada 2 kanal, yaitu kanal keluhan dan juga informasi. Jadi mungkin bisa di shoot ya ini ya, di sebelah mana? Oke, ini apa? Kira-kira apa tulisannya apa, Mas? Jadi intinya kalau jenengan masuk ke sana ada nomornya di sini. Nanti nomornya bisa di running text mungkin. Itu tinggal ketik misalnya 1 informasi ASO apa ada di situ. Nah, itu nanti akan diintegrasikan. Yang kedua, ada yang namanya aplikasi sinyal TV digital. Itu ada di Android. Ada ya di situ ya? Ada. Dan tapi memang yang perlu didorong Pak Asari kelihatannya ke depan multi stakeholder forum ini termasuk pengaduan masyarakat disinkronkan dengan pengaduan pusat. Dan sampaikan jenengan tadi, masyarakat ini rasanya tidak puas. Dan satu lagi yang dilakukan Kominfo yang beliau sungkan cerita. Sosialisasi terbaik adalah keluarga besar Kominfo itu tahu caranya masang STB. Dan itu sudah dilakukan oleh Kominfo Jatim, Pak. Bisa masang ya? Sudah ada peragaan. Dan waktu forum itu kita minta komitmen kepada multiplexer. Minta komitmen kalau ada yang ngundang untuk peragaan harus datang. Dan mereka menyediakan. Siap. Bahkan mereka juga akan membantu, saya dengar-dengar. Nah, kalau begitu mungkin perlu diskusi dengan pimpinan. Mereka rekan perwakilan. Tapi saya kira hal yang sudah luar biasa. Pemirsa, menariknya ini loh. Jadi saya nggak tahu ini. Ini saudara saya dari Pamekasan, Sumeneb ini begitu halusnya sungkan ngomong. Saya akan mengatakan bahwa Kominfo Jawa Timur sudah berani membuka ruang. Jawa Timur itu, ya memang begitulah seharusnya. Dan ini yang paling berani di Indonesia. Ini kan dalam konteks melayani masyarakat secara cetar. Jadi jelas, efektif dan tujuannya terbuka dan jadi persoalan masyarakat adalah persoalan pemerintah dan Anda juga harus tahu bahwa pemerintah juga berusaha untuk membuka ruang komunikasi. Negara demokrasi ini atau sebuah bangsa, sebuah negara ini bisa berjalan bagus kalau ruang komunikasinya itu terbuka. Dan zaman sekarang Mas Asari, Pak Udiono terutama dan Bu Gubernur khususnya udah membuka. Iya wes ayo, ya gaya Jawa Timuran lah, nggak usah sungkan, nggak usah ngomongin buri, sungkan malu-malu itu kalau memberi. itu tipenya orang yang baik seperti Pak Asari. Tapi mari kita ini ada ruang, silahkan Anda nanti mengeluh ke mungkin bisa running text bisa dituliskan bahwa kalau ada masalah atau datang ke temu beliaunya juga, WA atau apa, kita jelaskan apa sih sebetulnya yang disebut berkali-kali ASO. Kita jelaskan apa sih sebetulnya yang disebut berkali-kali ASO. Bukan ASU ya. Betul. Analog switch off. Jadi perpindahan dari model TV lama dengan alat baru yang disebut TV digital. STB tadi ya, ke digital itu. Mengapa? Karena pusatnya stasiun sudah digital. Mengapa harus digital? Karena selama ini geroyokan kanal-kanal udara ini. Nah, sekarang dengan teknologi itu nggak perlu royokan. Bahkan ayo, Anda yang punya duit, Anda pengen punya idealisme untuk bangun daerah dan bikin aja televisi. Kampus-kampus itu dengan tujuan untuk membangun membangun masyarakat informatif, masyarakat yang cerdas, yang terbuka dan sebagainya. Dengan begitu hak informasi masyarakat itu sangat terpenuhi. Oke, sebelum kita akhiri pasti kita butuh kalimat-kalimatnya kiai saya ini. Mas Asari ini lebih cocoknya jadi guru tapi sekarang harus jadi guru masyarakat. Mas Ari bisa disampaikan kepada masyarakat kira-kira apa yang harus disiapkan dan tentang kebijakan digitalisasi bagi masyarakat Jawa Timur. Silakan Mas Asari. Sebelum ke itu saya ingin memberikan
penambahan terhadap apa yang disampaikan oleh Pak Joshua tadi, karena diberi instrumen untuk tidak malu-malu. Betul Pak, harus. Terkait dengan ASO, luar biasa sebenarnya Jawa Timur. Gitu ya. Bahkan di tengah hiruk pikuknya kita berikhtiar untuk mensukseskan ASO di Jawa Timur itu, provinsi yang lain sampai berkunjung ke kita kemarin itu. Padahal belum KPID dari Kalimantan itu datang ke sini. Apalagi melakukan ya. Jadi kesiapan menerima kegagalan. Luar biasa. KPID dari Kalimantan mana kemarin itu yang kita terima? Kalimantan Barat. Itu luar biasa, hadir sampai ke sini. Hanya untuk mempelajari bagaimana proses-proses sosialisasi supaya mencapai pada progresivitas yang luar biasa. Dan untuk yang satu ini, ikhtiar ini, saya cukup ajungkan jempol pada Pak Kepala Dinas saya ini, Pak Hudiono. Luar biasa. Tidak mengenal waktu beliau itu. Bahkan kita itu siang malam selalu diajak diskusi bagaimana mensukseskan imigrasi ke TV padahal bukan tugas utama ya Pak. Kita supporting system sebenarnya kita. Tapi begitu pentingnya memperhatikan Surabaya. Karena begitu pentingnya memperhatikan nasib masyarakat supaya pada saat ketika di off ke masyarakat tetap mendapatkan layanan terhadap siaran digital itu. Sehingga kita benar-benar, dan laporannya kita intensif kepada Ibu Gubernur, dan Bu Gubernur luar biasa juga responnya luar biasa. Dan yang menarik ketika Pak Kadis ngomong ke saya adalah, Pak Joshua, Ibu tidak mau ada masyarakat yang tersakiti, masyarakat yang dilupakan terkait dengan ini. Nah, saya kira spirit itu kan menjadi akhirnya semangat semua pihak muncul, jadi multiplexer pun juga akhirnya yang itu yang menjadi multi stakeholder berkumpul itu kumpul semua ya. Tinggal kurang akademisinya, Pak karena Suko yang tak diundang tadi ya. Bukan Pak Suko, akademisi Pak. Bapak sebagai akademisi perlu, karena saya temannya Joshua aja. Ini perlu Pak, karena jadi Balmon itu Pak. Itu komunikasinya hampir setiap hari dengan kita. Padahal Balmon biasanya dianggap sebagai ini tukang medot kabel ini. Lembaga penyiaran sebagai multiplexer itu komunikasi. Bahkan kita tidak hanya mengundang kita juga berkunjung. Luar biasa. Progresivitasnya luar biasa teman-teman. Jadi artinya bisa dikatakan bahwa Jawa Timur sangat siap untuk ASO. Sangat siap untuk ASO. Oke, Mas Joshua, ada yang disampaikan ke masyarakat? Ya, kalau untuk masyarakat tetap waspada, tetap hati-hati, tetap optimalkan kewaspadaan terkait dengan kemajuan teknologi. Jadi nilai-nilai luhur budaya bangsa, kearifan lokal, juga nilai-nilai kebangsaan harus dijaga. Dan tetaplah berkoordinasi dengan kami, KPID, untuk sama-sama mengawasi ketika ada sesuatu yang mengganggu kedaulatan nasional, ideologi bangsa, nilai-nilai kebangsaan, dan kearifan lokal. Karena itu resiko nggak bisa ditinggalkan. Oke, pemirsa, komunikasi itu bisa mempersatukan, tapi juga bisa menceraikan. Kalau kita tidak bagus atau tidak tepat di dalam mengelola informasinya. Jembatan, infrastruktur sudah diambil negara dengan kebijakan digitalisasi. Dinas Kominfo Jawa Timur, mewakili Pemerintah Jawa Timur, sudah menyiapkan proses-proses penjelasan kepada publik, sosialisasi, menyiapkan peralatan dan sistemnya yang diajarkan pada masyarakat. Tugas kita sama-sama adalah mengikutinya, memantaunya, dan boleh kita menanyakan, tidak usah protes, karena Kominfo sudah memberikan ruang komunikasi secara terbuka. Diskusi ini akan terus kita kembangkan, akan kita lanjutkan, karena kita sedang berusaha untuk membuat Jawa Timur menjadi provinsi yang terdepan di dalam penerapan digitalisasi penyiaran. Pak Yai, matur nuwun. Siap. Pak Joshua, thanks banyak diskusinya, walaupun kita masih banyak yang kita diskusikan Oke, pemirsa, semoga kita terus sehat dan kita mengikuti perkembangan Jawa, dan perubahan terus terjadi. Di dunia ini tidak ada yang abadi, selalu ada perubahan. Yang abadi adalah perubahan itu sendiri. Teknologi telah berubah, maka satu-satunya jalan, mari kita mencoba untuk menyesuaikan dengan tanpa kehilangan, kata Mas Yoyo, adalah nilai kebangsaan kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.